Teman-teman, kali ini podcast Parembagan berkesempatan untuk tapping di luar studio, tepatnya di Batik Peri Kecil yang alamatnya itu di Jalan Raya Tunjung 57, Burneh, Bangkalan, Madura. Jadi kalau teman-teman keluar dari Suramadu, ya, bypass Suramadu, terus kemudian ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke Sampang, ke arah Bangkalan ke kiri itu sudah masuk Kecamatan Burneh. Jadi nanti ada dam Burneh, ya. Setelah masjid di jembatan itu ada nanti petunjuk arah, ya, Batik Peri Kecil belok kanan. Ini cukup lama dan memang baru pertama kali podcast Parembagan tapping di sini, namun ada beberapa teman-teman podcast atau pelaku digital yang berinteraksi, dan karena ownernya juga enak nih, Mbak Yayu. Sayangnya Mbak Yayu ini nggak mau masuk kamera. Baik teman-teman, kalau ingin beli batik di Bangkalan, silakan mampir dan menyempatkan diri untuk lihat-lihat di Batik Peri Kecil. Terima kasih Batik Peri Kecil untuk kesempatannya yang diberikan kepada podcast Parembagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih banyak juga di Tanjung Bumi ini orang-orang Madura yang membawa celurit, Pak Doeng? Begini, mohon maaf sebelumnya, di pelosok itu sudah kita kenal menjadi kebiasaan. Ini bukan tempat bicara yang gak punya arti, apalagi forum yang cuma cari sensasi. Yang tua muda semua ada di sini, duduk bersama di Parembagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Parembagan setelah 3 bulan kita tidak mengupload video. Insya Allah akan ada perubahan karena kita akan lebih sering di tapping di luar studio. Nah, berjumpa lagi dengan saya sebagai host Adam Damanhuri. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di Indonesia, terutama di Madura, yaitu tragedi kejadian pembunuhan pada 12 Januari 2024 lalu. Ini hal yang memang bisa dikatakan cukup menyedihkan karena membuat nyawa 4 orang hilang. Dan untuk itu kita sudah kedatangan seorang narasumber yang cukup populer ini. Teman-teman ya, teman-teman Parembagan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kita akan tetap berusaha untuk memberikan informasi, diskusi tentang Bangkalan, Madura, dan sekitarnya, dan berusaha untuk istiqomah. Makanya kita butuh dukungan teman-teman Parembagan. Baik, narasumber kita kali ini adalah Abah Hidrosin Sabarudin. Beliau budayawan Bangkalan, Madura yang sudah cukup populer, terkenal untuk ditanya berbagai macam hal tentang masyarakat, budaya, adat istiadat Madura. Selamat sore, Abah Doeng. Selamat sore. Saya biasa manggilnya Pak Doeng, ya, karena itu nickname beliau. Teman-teman, untuk mengawali diskusi kali ini, seperti biasa saya ingin memberikan sedikit prolog yang diambil dari kutipan-kutipan dan definisi-definisi yang ada di dunia maya, di internet. Carok ini dalam sudut pandang sebagian besar masyarakat Indonesia memang dikategorikan sebagai budaya atau tradisi. Namun sebenarnya carok ini sudah bergeser. Ya, definisi carok sendiri sekarang sudah bergeser, tidak seperti bagaimana carok dulu. Ya, sehingga
banyak media-media digital yang menggunakan diksi carok karena pembunuhan dan dilakukan dengan senjata berupa celurit. Di depan saya ini, karena kita juga akan membahas tentang celurit nantinya dan bertanya kepada Abah Doing. Nah, carok sendiri ini sebenarnya kalau dikatakan tradisi, budaya, banyak juga yang tidak setuju, terutama sesepuh-sesepuh budayawan dan kaum akademisi, sehingga tragedi melayangnya nyawa seseorang dengan menggunakan celurit di media itu perlu menggunakan diksi lain, terutama kalau kejadiannya di Madura ya Pak Doing ya. Ya, baik. Kira-kira begitu ya Pak Doing ya. Jadi carok sendiri ini tidak bisa kita kategorikan sebagai tradisi atau budaya Madura ya Pak Doing ya. Betul. Bagaimana Pak Doing, menurut Pak Doing sendiri, sehingga kita bisa nih mendapatkan informasi yang yang faktual, yang secara etimologis, definisi carok yang memang muncul karena ini juga merupakan sebuah fenomena masyarakat, masyarakat. Ya, bagaimana Pak Doing dari sudut pandang internal orang Madura, budayawan ini, Pak Doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertempat wabarakatuh. di Batik Peri Kecil, di Dam Tonjung, lokasinya ini di Burneh. Kita berdiskusi tentang hal-hal yang sempat viral pada tanggal 12 kemarin itu. Saya menggarisbawahi kata-kata tentang carok. Di dalam bahasa Kawi, itu caruk namanya. Artinya, terjemahannya dari caruk itu adalah perkelahian. Tidak disebutkan di situ itu harus meninggal dan lain sebagainya. Menggunakan senjata atau tidak, di situ tidak ada. Hanya caruk itu sendiri adalah perkelahian. Ketika di bangsa Madura berubah nama menjadi carok. Carok itu sendiri sebetulnya penyelesaian akhir apabila orang yang bersengketa itu tidak bisa diajak rembukan oleh tokoh masyarakat. Karena strata masyarakat itu ada tokoh masyarakat, ada tokoh ulama, ada kiai. Jadi strata di Madura itu ada pedagang, ada petani, ada nelayan, ada santri, ada juga benih santri. Nah, ini masyarakat ya, Pak Doing ya, masyarakat. Ketika penyelesaian akhir itu sudah tidak bisa ditemui, buntu, akhirnya kedua orang ini bersepakat untuk menyelesaikan masalah itu, terutama tentang harga diri, harus dengan carok. Carok itu sendiri di masa-masa sebelumnya, jadi abad 18, abad 16, itu ada kesepakatan. Tidak hanya pas sehari di situ terjadi, tidak. Karena apa? Mereka sama-sama mencari jalan alternatif terbaik sebetulnya. Mencari hari untuk kebaikan dirinya. Artinya eksekusi carok itu sendiri bisa berjalan seminggu atau lebih. Nah, ketika itu sudah disepakati, nanti kita akan melaksanakan eksekusi ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tetapi keluarga itu sama-sama tahu.
bahwa ini adalah penyelesaian akhir tentang harga diri. Nah, ketika itu sudah terjadi, yang satu meninggal, itu yang menang itu mengantarkan senjata. Boleh itu memakai senjata seperti ini, boleh pisau, karena di Madura senjata itu tidak hanya itu. Tidak hanya celurit ya, Tidak Pak hanya Doeng ya. celurit. Ada namanya calok montor, ada namanya calok bujur. Cek bujur. Ya, arek. Nah, ini namanya arek celurit. Itu Ada. berbagai macam jenisnya. Celurit sendiri ada berbagai macam Ada ya. berbagai Ada arek macam. lancor ya, Betul, celurit betul. lancor, ada bulu Ada ajem. bujur dan Ada- lain-lain. Iya, iya, Nah, iya. Itu ketika sudah menyelesaikan eksekusi itu, dibawalah senjata itu pulang kepada keluarga. Hmm. Ini saya sudah menyelesaikan permasalahan yang buntu. Keluarga sampian ada di suatu tempat itu, silahkan dirawat. Saya, nah ini akan melaporkan kepada yang berwajib. Karena kalau dulu masa-masa abad 16-17 itu kan Masih monarki ya Pak Doeng ya. Betul. Betul. Jadi yang berwajib bukan pihak kepolisian. Ya. Nah, ketika itu sudah terlaksana, menyerahkan diri dan lain sebagainya, itu tidak ada dendam di masing-masing keluarga itu. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Karena itu adalah penyelesaian akhir dari sebuah harga diri. Kita ketahui bersama di Madura ini amat sangat Ya. riskan tentang harga diri. Sensitif untuk harga diri ya, Sensitif, Pak betul. Doeng ya. Betul. Karena memang di bukunya Pak Menrifai, Betul, betul. ya Jijib, Ecin Jijib, itu Ecin. Nah. itu sifat-sifat yang diulas oleh Iya, beliau iya. menjadi sifat-sifat karakteristik orang Madura. Betul. Sehingga apa yang dikatakan beliau benar. Ecin, jadi satu lawan satu. Kalau bahasa kerennya one by one. Ecin itu bahasa Maduranya ecin. Satu lawan satu, Iya, tidak ada iya. orang lain di situ. Ini berarti boleh dikatakan orang Madura punya sifat kesatria ya Pak Doeng Ya ya? iya, Hmm. ya iya, di situ memang. Nah, terkait dengan kejadian kemarin Pak Doeng, Aha. ini bisa ya kita mengatakan bahwa tragedi tanggal 12 Januari ini bukan carok ya? Bukan Bukan carok carok. ya. Tragedi tanggal 12 Januari ini adalah tragedi perkelahian. Perkelahian. Ya. Karena salah satu di antaranya itu dibuat malu di banyak orang. Itu kan Harga diri. Kembali lagi kepada harga Betul. diri. Meskipun setelah kita lihat tadi kita tonton Ya. bersama video penjelasan Iya. Pelaku, Betul. itu sempat pelaku dan korban ini berjanjian. Iya. Hanya karena tidak satu lawan satu ya Pak Doeng Iya. ya. Tidak satu lawan satu, melainkan 2 lawan 10 kalau tidak salah. Lalu yang meninggal 4 orang, Iya. yang satu melarikan diri. Betul. Yang 5 sudah melarikan lebih Sudah dulu. melarikan ya. lebih dulu Iya. lagi. Nah, baik Pak Doeng, ini tadi banyak hal yang menarik yang akan kita kupas satu persatu. Mungkin waktu kita juga tidak banyak, hanya sudut pandang kita kali ini adalah lebih ke ranah sosial dan budaya ya Pak Doeng ya, Ya. tidak kasuistik yang ke ranah hukum. Betul. Mengingat memang kita tadi lihat juga penjelasan Pak Kapolres Bangkalan bahwa Polres Bangkalan mendapatkan informasi kejadian tanggal 12 kemarin itu dari Media sosial ya? media sosial. Dari media Cepatnya sosial. Iya. orang Bangkalan atau Madura ini menyebarkan berita ya. Iya. Bahkan kejadian yang terjadi malam hari ini Betul. di Tanjung Bumi. Tanjung Bumi ini teman-teman adalah kecamatan yang ada di ujung utara. Pesisir Ya, pesisir. utara Madura. itu, Bangkalan. Jadi demografinya adalah banyak warga Tanjung Bumi ini yang bekerja sebagai nelayan. Ya. Nelayan, pembatik, bahkan ada yang istilah orang Madura mancah. Betul. Ya, atau keluar, kerja di luar Ya. Madura. Nah, ini juga sangat menarik mengingat tingkat perekonomian warga Kecamatan Tanjung Bumi atau Desa Banyuanyar. Desa Banyuanyar ini sebenarnya cukup bagus. Ya. Cukup bagus. Nah, juga ada selentingan-selentingan penyebab tragedi kemarin itu tidak hanya melulu di urusan harga diri, Harga diri, ya, tapi ya. juga urusan
apa itu Pak Doi? Ekonomi begitu ya. Tapi itu tidak bahas di sini teman-teman ya. Itu nanti biar teman-teman coba telusuri, dan ini menarik karena kalau sampai ada teman-teman muda yang mau atau yang sedang kuliah di jurusan-jurusan sosial atau budaya, itu nanti bisa kemudian menulis tentang itu. Ini adalah jejak digital kami, di mana kami melihat dari sudut pandang sosial dan budaya, Pak Doing ya. Baik, kembali Pak Doing. Tanjung Bumi sebelah utara, Kecamatan Banggalan, yang cukup ramai ya Pak Doing ya. Betul. Lalu apakah masih banyak juga Pak Doing saudara-saudara kita di Tanjung Bumi itu yang istilahnya, kan ini kita pernah dengar bahwa senjata khas Madura yang tadi kata Pak Doing berbagai macam ya, tidak hanya celurit, masih banyak juga. Apakah masih banyak juga di Tanjung Bumi ini orang-orang Madura yang membawa celurit Pak Doing? Begini, mohon maaf sebelumnya, di pelosok itu sudah kita kenal menjadi kebiasaan orang-orang Madura itu membawa senjata. Apa maksudnya? Itu hanya untuk menjaga diri saja. Tidak ada rasa keinginan untuk berkelahi. Sebab begini, kalau mereka tidak membawa senjata, itu dianggap orang yang nantang malah. Justru sebaliknya. Terbalik malah. Iya. Jadi kalau misalnya di pelosok daerah itu ada pelarangan, ya kan kasihan orang yang mau nyabit rumput. Ya. Kemana-mana di sawah mereka mesti bawa itu. Malam hari kalau misalnya dia patrol di daerah itu, karena ya mohon maaf, masih banyak juga kejadian-kejadian ya, pencurian, kejahatan dan lain-lain. Itu tujuannya memang untuk seperti itu. Itu hanya untuk self defense. Menjaga diri ya. Dan ini juga keterkaitannya dengan sifat orang Madura yang kesatria. Sehingga kesatrianya di sini adalah menjaga dirinya dan menjaga harga dirinya, menjaga keluarganya. Nah, terutama itu ya Pak Doing ya. Satu hal yang kita perhatikan, kita akan melihat orang Madura itu tidak akan pernah berdampingan berdua. Jalan itu, satu keluarga itu tidak akan pernah berdampingan. Kalau tidak yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, atau terbalik. Yang perempuan di depan, yang laki-laki di belakang. Ini sebetulnya juga self defense. Ya, agar dia bisa mengamati. Satu itu, yang kedua apabila lo kebebeh katanya itu, dikeroyok dan lain sebagainya. Ini si wanita ini bisa lari mencari batu. Baik. Itu yang sering kita temui. Kalau tadi Pak Doing menyinggung tentang self defense, berarti self awareness-nya orang Madura ini tinggi ya Pak Doing ya? Ya iyalah. Antisipasinya orang Madura ini tinggi sekali begitu. Betul. Nah, apakah ini memang sudah secara karakteristik budaya Pak Doing? Betul. Karena ya mohon maaf, kita memang dididik untuk seperti itu, menjaga kehormatan keluarga. Ya. Menjaga kehormatan lingkungan. Sebab kalau sempat terjadi seperti ini, orang itu mesti meneliti. Si A ini kekuatannya sampai seberapa, si B ini kekuatannya sampai berapa. Saya berani. Itu kalau dalam carok. Kalau dalam kejadian yang seperti kemarin, ini kan karena faktornya faktor terkejut. Kaget. Oh. Orang Madura yang penakut, kalau sudah terkejut itu jadinya bengal. Bengal ini berani, lebih berani dari orang yang paling berani. Tuh. Jadi orang Madura ini mohon maaf, jangan sampai dibikin kaget seperti itu. Yang kedua, orang Madura jangan sampai dibikin lapar. Jangan sampai dibikin lapar teman-teman. Kalau lapar, orang Madura ini nekatnya lebih dari nekatnya orang-orang. Iya. Padahal kita sekarang ada di zaman yang lapar ya Pak Doing ya. Teman-teman, ini pembukaan tahun 2024 memang kita memasuki masa-masa yang dimana kita akan menghadapi bulan depan
pemilihan Iya. presiden ya di Madura diawali dengan tragedi ya. Bahkan sebelumnya itu ya Pak Doing ya ada beberapa kejadian di bulan-bulan 2023 itu karena kita punya di Bangkalan di Kabupaten Bangkalan ini ada pemilihan kepala desa. Dan itu juga ada tragedi-tragedi pembunuhan. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar Pak Doing. Kenapa kok di Madura itu masih ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu. Sebenarnya tidak hanya di Madura ya Pak Doing ya. Di tempat lain. Di tempat lain juga ada teman-teman. Hanya karena menggunakan celurit, terus terjadi di Madura. Akhirnya dikonotasikan carok. Digunakanlah kata carok begitu. Padahal tadi Pak Doing menjelaskan carok ini duel. Ya. Karena ejin ya. Karena mencari solusi terbaik. Yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan mentok. Tidak ada jalan lain selain melakukan duel ini ya Pak Doing ya. Tidak dikatakan bahwa harus salah satu di antara mereka harus meninggal. Tidak. Oh, roboh begitu tidak apa-apa ya Pak Doing ya. Tidak apa-apa. Kalau misalnya sampai terjadi sampai meninggal, itu termasuk orang yang meninggal itu mungkin dia itu orang yang terkategorikan harga dirinya dirobek-robek. Sehingga di sini itu dikenal dengan istilah etembeng pote matah, angok pote tolang. Daripada saya malu, lebih baik mati. Saya berkalang tanah atau mati. Wah, ini nuansanya seperti kalau orang Jepang malu, dia akan harakiri ya Pak Doing ya. Betul. Jadi ya silakan menilai sendiri teman-teman. Seperti apa harga diri yang dimaksud di situ? Harga diri, keteguhan, terus ketelatenan ya, ingin dipercayanya orang Madura begitu ya, sehingga dalam ya. Makanya sebenarnya saya melihat video Pak Doing di sebelumnya tentang tragedi tanggal 12 kemarin itu, Pak Doing mengatakan antisipasi. Faktor apa yang kira-kira bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, salah satunya adalah pendidikan ya Pak Doing ya. Betul. Tapi materi-materi budaya seperti ini tidak dimunculkan Pak Doing. Sehingga melalui lembaga-lembaga itu kita perlu memberikan sesuatu tentang budaya-budaya yang khususnya di Madura ini kepada anak-anak didik kita. Sehingga bukan kita menakut-nakuti, tidak, memberi pengertian. Bahwa kalau yang begini ini tidak baik, yang begini ini baik. Dan memulai, apakah bisa ya Pak Doing ya? Kemudian karena kita tahu di Bangkalan ini banyak perguruan-perguruan pencak silat. Dan memang bisa dikatakan sudah lama. Ada bahkan pencak Madura ya Pak. Ini kan seakan-akan kita punya banyak desa-desa pendekar ya, Pak Doing ya. Benar. Nah, apakah kemudian bisa kita memberikan pendidikan, karena pencak silat ini pun merupakan olahraga yang bisa dilakukan sejak umur dini, usia dini. Ya termasuk kembengan ya Pak Doing ya, yang menggunakan celurit ya. Betul. Nah, jadi apakah bisa ya ini juga masih bisa masuk ke materi pendidikan? Sebetulnya amat sangat bisa. Amat sangat bisa ya. Karena apa? Tujuannya kita belajar pencak silat itu bukan untuk begitu. Tujuan kita mempelajari pencak silat itu malah di situ itu membela yang lemah. Betul. Dan menjaga harga diri dan keluarga seperti tadi yang Pak Doing sampaikan. Kalau di ilmu pencak silat itu apabila kita sudah bisa menjaga diri, kita bisa menjaga rumah tangga, kita bisa menjaga lingkungan, RT RW, semakin berkembang lagi, menjaga desa. Apabila itu bisa, semakin berkembang lagi, menjaga kecamatan. Semakin berkembang lagi, akhirnya kita bisa menjaga bangsa. Menjaga bangsa. Tujuannya itu. Betul. Memang. Jadi pencak silat itu hanya mediasi. Alat tujuan, saja ya. Tujuan utamanya apa? Menghindari dari api neraka. Iya, menjaga diri paling tidak ya Pak Doing ya. Seperti itu. Jadi ini, saya tadi berpikir bahwa Bangkalan yang kemudian punya banyak desa pesilat, perguruan-perguruan pencak silat,
dan punya celurit, Ya. dan kemudian selalu dikonotasikan atau dikenal sebagai suku bangsa yang punya karakteristik keras gitu ya, pemarah, emosinya meluap-luap. Padahal kita memiliki nilai-nilai budaya yang cukup sakral ya Pak Doing ya. Betul, betul. Tapi kenapa orang-orang di Jepang itu misalnya, mereka punya samurai, Ya. bisa dibungkus sedemikian rupa sehingga indah. Ada ilmu bela dirinya seperti karate, Ya. bisa menyebar ke seluruh dunia, dipelajari oleh suku bangsa lain. Saya dengar juga pencaksilat sudah mulai di luar negeri ya Pak Doi ya? Ya. Oh Ya, iya. Jadi terutama di Bangkalan, bahkan di Madura secara umum, membawa celurit ini supaya tidak kelihatan macam-macam tekniknya. Jadi jaranglah orang Madura itu menggunakan celana. Apa dong Pak Doing? Itu biasanya mereka mesti pakai celana pendek sama sarung. Sarung. Atau apa yang namanya? Pesa itu, gombor. Iya, gombor. Seperti itu, celana yang semi sarung. Semi sarung. Iya. Tujuannya apa? Kalau membawa senjata supaya tidak kelihatan, ini mohon maaf, saya sedikit praktek. Ini dimasukkan, kemudian ini begini. Ini duduk tidak kelihatan. Kalau duduk. Ini istilahnya dalam Nyekep bahasa Madura. Istilah yang kita kenal di Madura sebagai nyekep. Membawa celurit. Betul. Yang memang senjata tajam. Iya. Dan secara hukum ya tidak boleh ya Pak Doing ya. Kita akan kena pasal. Satu itu. Iya. Teknik yang lain bisa ditaruh di sini. Jadi ini masukkan ke sarung, dikempit. Ini sudah tidak kelihatan. Itu teknik yang diterima dan diajarkan. Nah, tujuannya apa? Ya seperti itu tadi. Kita itu sebetulnya ini memang untuk self defense. Self defense. Saya jadi ingat ini Pak Doing. Ada ungkapan yang saya pernah dengar dari orang-orang tua Madura dulu. Ya. Orang Madura belum lengkap tanpa celuritnya, katanya begitu. Ya. Jadi di zaman now sekarang ini sih, yang sudah zilenial ya Pak Doing ya. Apakah kemudian setiap individu Madura itu masih setidaknya menyimpan celurit di rumah begitu? Setidak-tidaknya ada. Ada ya Pak Ada. Doing ya. Oh. Saya aja yang tidak punya sebetulnya. Tapi punya pistol. Nanti sama perempuan diberi satu celuritnya. Tapi untuk apa ya Pak Doing ya? Itu dia. Iya. Jadi kalau kita, mohon maaf, kita sudah menebarkan kebaikan untuk kemaslahatan umat, toh kita masih misalnya dicederai, Iya. ya itu kembali lagi kepada Iya. itu. Tapi di sulitnya zaman seperti hari ini ya, di mana perekonomian sedang terombang-ambing, lapangan pekerjaan terutama di Bangkalan ya Pak Doing ya. Sehingga kita tidak bicara tentang UMK, tidak Pak Doing. Namun untuk beberapa tahun belakangan ini meskipun pasca Covid, Madura masih relatif aman ya Pak Doing Aman. ya. Alhamdulillah aman. Ya, kecuali ya kemarin tragedi-tragedi. Ya, ini kan sebetulnya pernik-pernik kecil dari warna Ya. dalam sebuah kehidupan. Ya, yang kebetulan viral ya Pak Doing ya. Sebelum-sebelumnya memang terjadi seperti biasa, Ya. kadang-kadang nyelem. Iya. Itu dibilang di situ carok. Bukan. Bahkan saya ingat di salah satu buku yang judulnya Caro, itu semua datanya memang kasusistik. Ya, betul. Lebih banyak nyelep ya, atau membunuh dari belakang tanpa ketahuan. Tanpa ketahuan, Itu bukan sikapnya orang Madura, bukan sifat orang Madura bukan ya Pak Doing sikap ya? orang Madura, dan itu bukan sifat orang Madura seperti Oh. itu. Orang Madura lebih cenderung menghadapi. Baik. Sebelumnya biar Oh ya, silakan Pak Doing. Saya juga dulu. Teman-teman, banyak yang kita bahas ini. Terutama tadi agak memang kemana-mana ya, meluas ya. Hanya tadi sudah ada apa yang disampaikan Pak Doing tadi, sudah tentang etimologinya Caro, terus karakteristiknya orang Madura, terus bahkan sampai ke celurit. Apakah kita perlu membahas tentang macam-macam celurit ini? Tapi Pak Doing tadi saya catat ada mekanisme nih.
Ya. Karena carok sendiri kan sakral ya. Betul, betul. Sesungguhnya mekanisme yang pernah Pak Doing dengar atau pernah baca di manuskrip, ya kan memang di Madura ini sebenarnya banyak manuskrip ya Pak Doing ya. Hanya lebih banyak folklornya, ya pituturnya. Betul, betul. Kalau dari pitutur yang Pak Doing pernah dengar, mekanisme carok yang benar itu bagaimana Pak Doing? Seperti di awal tadi. Jadi saya dengan Mas Adam misalnya, ada permasalahan, misalnya saya menampar Mas Adam di tengah banyak orang. Oh, ini kejadian kemarin dong Pak Doing. Iya, iya. Rata-rata kan memang seperti itu. Iya, iya, iya. Kecuali satu hal, apabila itu melompati pagar, istilahnya alengka pagar. Masuk ke wilayah. Itu bukan. Maksudnya saya orang yang mempermainkan istri. Oh. Itu dikatakan alengka pagar. Oh iya, harga dari Itu sudah tidak ada ampun. jadi Dan itu memang dibiarkan sama Bang Letok. Karena itu sikap yang dibiarkan dalam artian orang ini pantas mati begitu. mati. Ai. Betul. Pantas mati ya Pak Doing ya. Oh baik. Karena itu mencederai harga diri. Melanggar teritori. Ya, aturan yang tidak tertulis. Iya, norma ya Pak Doing ya, norma budaya ya. Betul. Kalau di Madura banyak disebutkan di sumber-sumber atau referensi-referensi dikatakan bahwa harga diri orang Madura itu paling banyak menyentuh urusan keluarga, istri terutama ya, dan baris ya Pak Doing ya. Betul. Kejadian kemarin tidak. Tidak. Kejadian kemarin diri sendiri. Kaget tadi itu ya Pak Doing ya. Iya. Karena kaget. Itu tambahan satu lagi berarti. Jadi apa bahasa diksi Maduranya? Jadi kalau orang yang paling takut, orang takoan, pengecit buru bengal, nyaman ngecit bengal. Jengit bengal. Apa hilaf gitu ya Pak Doing ya? Enggak. Ya, enggak juga. Enggak juga ya. Orang namanya ngecit. Oh, kaget. Oh, kaget ya. Akhirnya dari tidak punya keberanian, akhirnya dia melampaui masa itu menjadi orang yang paling berani. Jadi teman-teman jangan membuat kaget orang Madura. Bukan berarti kita kaget langsung mengeluarkan celurit, bukan ya Pak Doing ya. Kaget yang memang ada hubungannya dengan harga diri. Ya, sehingga kemudian itu pun masih perlu mekanisme ya Pak Doing ya, proses ya. Kembali tadi ke Pak Doing, gimana tadi Pak Doing mau menjelaskan? Jadi kalau orang sudah seperti itu, artinya sudah mentok ya. Mekanismenya ya. Mekanismenya sudah mentok. Itu dua orang yang bersengketa ini biasanya dia akan muka remo. Oh. Remo carok namanya. Remo ini apa Pak Doing? Biar teman-teman Remo perempuan itu tahu. semacam kumpulan. Ada acara gitu, Ada undangan. acara, iya. Banyak yang diundang Pak Banyak Doing. yang undang. Dan yang mengundang bukan saya. Oh. Yang mengundang orang yang Adakah seni-seni pertunjukan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau di situ melulu untuk membahas itu. Oh, jadi musyawarah yang khusus diadakan untuk membahas carok itu. Solusi akhir carok tadi. Solusi akhir. Baik. Ya. Solusi akhir. Karena kalau sudah mentok di situ, ya disilakan. Itu, nah di dalam arena itu nanti itu akan dibahas siapa yang akan membiayai hidup. Oh, Loh, seperti itu. mohon maaf Pak Doing. Ini salah satu pihak atau kedua pihak dikumpulkan jadi satu? Enggak. Sendiri-sendiri? Sepihak. Oh, sepihak. Misalnya saya akan mengadakan remo sendiri, Pak Doing juga akan mengadakan remo sendiri. Oh, baik. Nah, apa tujuannya? Ya paling tidak ada santunan di situ. Jadi sekalipun si pelaku itu di sana adalah meninggal, itu tidak semerta-merta ditinggalkan begitu saja. Ada yang merawat. Masih ada rasa untuk membantu kehidupan. Lagi mana mereka mau mencari hidup, bekal hidup. Orang yang mencari meninggal itu mencari rezeki ya, atau menjadi breadwinner sudah meninggal. Baik, itu kita juga lihat dari video bahwa pelaku 2 orang adik kakak itu juga merasa menyesal sekali ya Pak Doing ya. Dan akhirnya
yang diwawancari adalah kakak tertua dan juga menyesal sekali. Betul, betul. Ini juga berkaitan bahwa nilai-nilai agama orang Madura itu fundamental ya Pak Doing ya. Sebetulnya begitu. Kalau ditanya kenapa sampai terjadi, ya itu kaget. Baik. Setelah Remo, Setelah Remo akhirnya disepakati akan membantu orang yang korban itu. siapapun itu. Iya. Lalu durasi setelah Remo ke duel Pak. Nah, itu yang tidak Tidak namanya? tentu ya? Tidak tentu. tidak tentu. Ya, Itu apakah juga dibahas di Remo? Ya. Bias Remo. Semua jadi berarti ya Ya. Pak Doing ya. Di Remo itu adalah pembahasan menyangkut keseluruhan mekanisme Seluruh Caro. mekanisme itu. Tapi Pak Doing kira-kira nih di referensi yang Pak Doing baca atau dengar itu, apakah tidak ada keterlibatan tokoh ulama yang kemudian berusaha untuk melerai ya Pak Doing? Iya. Ini kan akhir dari rembukan yang sudah tidak bisa. Iya. Rembukan yang sudah tidak bisa, akhirnya orang yang berpartisipasi di Ya, situ semua kasih. ikut ya. Oh. Ya. Berarti ini sudah kesepakatan umum ya Pak Doing ya. Bahkan semua tokoh ulama itu sudah ya mau bagaimana lagi. Iya. Baik. Mereka sudah tidak bisa diberi masukan begini, begitu dan lain sebagainya, sudah tidak mempan. Ya karena urusannya harga diri. Betul. Kalau di zaman sekarang rasanya kok tidak mungkin ya Pak Doing ya. Makanya di situ saya sebut sekarang itu di Madura itu carok itu sudah tidak ada. Betul. Nah teman-teman ini sudah bisa kita gali ya bahwa kalau dari musyawarah kemudian tidak menemukan jalan keluar, apakah kita kemudian mau mengadakan acara mengundang banyak orang untuk membicarakan tentang solusi terakhir yaitu carok gitu. Ya sekarang mungkin karena kita negara hukum ya Pak Doing ya, pasti ada mekanisme hukum Betul, yang memberikan solusi, penawaran solusi. Jadi kalau menurut saya yang kalah maupun yang menang itu sudah tidak ada istilah kalah dan menang. Yang menang artinya dia mendapat harga diri, tapi apa? Betul. Lah gunanya. Toh akhirnya dia tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman. Karena melayangkan nyawa seseorang ya Pak Doing ya. Satu itu. Yang kedua, begitu juga korban. Korban dia hanya dengan sebuah harga diri dia rela seperti itu. Tapi tidak bisa juga seperti itu Mas. Karena ya itu, daripada saya malu lebih baik saya berkalang tanah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dalam tetapi juga tidak gampang untuk kita Betul. gunakan ya Pak Doing ya. Ya. Artinya ini memang sudah betul-betul sebuah prinsip yang mendasar. Ya. Yang menjadi itu baru budaya karakter budaya orang Madura ya Pak Doing ya. Suatu contoh, anak saya sudah S2 di studi hukum. Kan dia sudah tahu begini begitu, tapi dia tidak mempan telinganya itu. Dijojoi terus sama bebeknya, sama pamannya. Kamu orang tuanya meninggal, diem aja, ganti aja sarungmu itu, ganti rok, kamu pakai BH lah. Siapa sih yang betah di jojoi terus macam itu? Tapi itu juga bukan harga diri Pak Doing. Itu kan kalau orang tua yang akhirnya di situ. Jadi sudah tahu tetap dilakoni. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan semacam ini, ayolah kita sadarlah. Karena kembali kepada ini ya Pak Doing ya, kembali kepada istilah atau proverb orang Madura, ya apa, peribahasa orang Madura yang pupak pepu guru rato. Betul, ini kan kita wajib menghormati kepada ya. bapak ibu, guru dan pemerintah dan kita, penguasa ya Pak Doing ya. Sehingga rasanya kok tidak mungkin ya Pak Doing, mustahil kalau orang Madura ini tidak taat hukum ya Pak Doing ya. Hanya mungkin teman-teman aparat dan pemerintahan ini juga perlu mengerti nilai-nilai budaya orang Madura ya Pak Doing ya. Iya betul.
Wah. Jadi yang paling apa namanya, yang paling tepat adalah pendekatan secara persuasif. Pendekatan secara persuasif. Ya. Karena kalau kita sering berdiskusi tentang hal-hal yang seperti itu yang tidak perlu kita lakukan. apakah masih didengarkan sekarang ini Pak Doi? Tergantung siapa yang bicara. Iya. Yang bisa memberikan contoh ya Pak Doing ya, yang sudah bisa memberikan contoh tauladan begitu ya, dan yang memang sudah sesuai antara ucapan dengan perilakunya begitu. Di pondok pesantren apa itu secara tidak langsung Pak Yai itu dengan pitutur dan lain sebagainya itu sudah mencekoki mereka itu bahwa ini perbuatan yang tidak baik. Iya. Baik Pak Doing, ini kalau kita lanjutkan kayaknya tidak selesai, tapi paling tidak sudah banyak hal yang kita bahas meskipun agak meluas dan memang kita berangkat dari sebuah tragedi ya Pak Doing ya. Jadi bisa saya sedikit simpulkan bahwa yang terjadi kemarin bukan carok ya, dan carok sudah tidak ada di Madura karena pada dasarnya secara prinsip harga diri orang Madura ya kan, dan mekanisme carok sendiri panjang sekali, dan tidak hanya semata-mata pembunuhan yang menggunakan celurit begitu ya. Bahkan celurit ini tidak hanya bisa digunakan atau dibeli di Madura. Betul. Tapi ada ya Pak Doing ya yang karakter tertentu yang memang hanya bisa dapat di Madura ya. Jadi teman-teman, meskipun sedikit yang kita kupas dan berangkat dari tragedi pembunuhan di Kecamatan Tanjung Bumi kemarin, Bumi Anyar, di Desa Bumi Anyar, kita sudah dapat sudut pandang sosial dari sudut pandang sosial budaya dengan budayawan Pak Doing atau Hidrosin Sabarudin. Nah, mungkin kita tadi rencananya juga akan mengundang seorang sosiolog Pak Doing, tapi nggak berani karena beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu banyak tentang masyarakat Madura gitu. Jadi inilah, bahkan sepertinya banyak yang memang perlu dipelajari ya Pak Doing ya, tentang masyarakat Madura. Tidak hanya semata-mata diidentifikasi atau dijudging dari luar saja ya. Jadi Pak Doing, pesan dong tentang hal-hal seperti ini yang mungkin bisa menjadi sangu bagi generasi muda masyarakat Madura sehingga Madura ini kedepannya, terutama Bangkalan ya Pak Doing ya, yang sekarang nanti akan memilih bupati baru setelah sekarang yang sedang dipimpin oleh Pak Arief ini. Semoga Pak Arief juga nonton Parembagan Podcast dan berikutnya mau diundang oleh Parembagan Podcast untuk ngomong tentang Bangkalan. Pesan dong Pak Doing agar nanti Bangkalan bisa lebih baik nih. Pesan saya kepada generasi Konoha Konoha. Iya. Kita akan semakin banyak mengetahui tentang budaya di Madura itu, tentunya kita akan melihat dari kedalaman, kemudian apa yang sudah dilahirkan oleh para leluhur kita, terutama dalam bersikap, sehingga Madura ini tidak hanya dikenal dengan sebegitu aja. Bahkan kalau dieksplor, Madura ini banyak segi-segi positif yang lainnya. Jadi marilah bersama-sama kita menurunkan tensi sejenak. Betul. Beristighfar. Jadi barangkali ini kadang-kadang yang sering lupa. Sehingga dengan istighfar dan dengan sholawat kita bisa mendapat petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentang sikap kita harus bagaimana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Sadam. Ya, terima kasih banyak Pak Doing. Pak Doing tadi sedikit mengutip slogan Bangkalan nih. Bumi zikir dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Pesannya Pak Doing ya. Sangat pesan agama ya, religius ya. Karena memang mengingat Bangkalan ini atau Madura
religiusnya sangat kuat ya Pak Doi ya. Betul. Moga-moga ke depan tidak ada kejadian-kejadian yang kemudian dimanfaatkan Mbak, ya dengan menggunakan diksi carok sehingga keliru. benar. Persepsi orang di luar Madura salah tentang carok. Ya, jadi begitu teman-teman episode kita kali ini. Nanti semoga bisa kita sambung Amin. dengan narasumber lainnya untuk kemudian menggali dari sisi sosial masyarakat. Ini budaya yang tadi kita bahas. Sekian, terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lima, 4,